Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film dari Korea Selatan yang dirilis di tahun 2022. Judulnya In Our Prime. Dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari sebuah SMA favorit di Korea Selatan. Adalah seorang murid bernama Han Ji-woo. Dia adalah seorang murid yang gagal beradaptasi di sekolah ini karena mayoritas murid di sana diisi oleh anak-anak orang kaya. Sedangkan Ji-woo hanyalah anak orang miskin yang tentu aja keadaan itu membuatnya minder untuk bergaul. Terlebih lagi, di pelajaran matematika yang mana pelajaran ini menjadi pelajaran penting untuk dikuasai sebagai syarat masuk ke perguruan tinggi. Teman-teman kelasnya yang notabene adalah anak orang kaya, tentunya dengan gampang mengikuti les di luar. Tapi enggak buat Jiwoo, buat hidup aja dia udah pas-pasan. Guru matematikanya yang bernama Kim Geun bahkan mengatakan pada Jiwoo bahwa nilai-nilai Jiwoo tidaklah cukup untuk masuk ke perguruan tinggi. Sebenarnya, Pak Guru Kim mau menyuruh Jiwoo untuk ikut les tambahan. Tapi karena dia tahu Jiwoo adalah anak yang kurang mampu, jadi dia menyarankan Jiwoo untuk pindah sekolah saja supaya enggak membuat malu sekolah mereka. Pada suatu malam ketika di kamar asrama, teman-teman Jiwoo memberi Jiwoo uang dan menyuruhnya untuk mencari soju untuk mereka nikmati bersama. Tapi ketika kembali ke asrama, malangnya dia malah ketahuan sama penjaga sekolah bernama Lee Hak Sung. Jadi keesokan paginya, Pak Guru Kim di depan anak muridnya menyuruh Jiwoo untuk mengakui siapa saja yang terlibat dalam kenakalan ini. Karena Jiwoo loyal sama teman sekamarnya, dia pun mengatakan bahwa ini semua adalah idenya seorang diri. Karena hal itu, Jiwoo pun dihukum dan diskors untuk keluar dari asrama. Setelah kelas selesai, salah satu teman sekamarnya memberikan Jiwoo uang terima kasih. Tapi Jiwoo menolak. Teman-teman Jiwoo pun kaget kenapa Jiwoo bisa ketahuan. Sejak Pak Haksung menjadi penjaga malam, sangat sulit menyelinap keluar. Pak Haksung sebenarnya adalah seorang defektor. Defektor adalah orang Korea Utara yang menyeberang ke Korea Selatan. Sementara itu di suatu siang, Pak Haksung menemui dokternya. Pak dokter mengatakan bahwa pekerjaan jaga malam tidaklah bagus untuk kesehatan Pak Haksung. Tapi Pak Haksung nggak punya pilihan lain. Sebagai defektor, pekerjaan yang bisa dilakukan hanyalah sebagai penjaga malam. Kecuali si dokter bisa memberikan kerjaan lain untuk Pak Haksung. Mendengarkan hal itu, si dokter pun langsung memberikan resep. Setelah itu, Pak Haksung kembali ke apartemennya di mana dia tinggal seorang diri. Dia cuma menghabiskan waktunya memberi makan kura-kura peliharaannya, minum susu stroberi, dan juga memainkan puzzle sudoku. Sementara itu, keesokan harinya, Jiwoo mengangkut semua barangnya karena mendapatkan hukuman diusir dari asrama. Salah seorang teman sekelasnya yang bernama Park Borap menegurnya dan berkata bahwa tindakannya kemarin cuma merugikan dirinya sendiri. Harusnya, Jiwoo mengatakan yang sebenarnya. Tampaknya Boram menyukai Jiwoo karena itulah dia menunjukkan kepeduliannya. Beberapa jam kemudian Jiwoo sampai di rumah ibunya. Dia pun membersihkan rumahnya yang berantakan sebelum ibunya pulang bekerja. Ibunya adalah seorang janda yang selalu bekerja keras untuk membesarkan Jiwoo. Karenanya udah jadi suatu kebanggaan melihat anaknya memakai seragam dari sekolah unggulan di Korea Selatan. Karena hal itu, Jiwoo jadi enggak enak hati bilang pada ibunya kalau dia diusir dari asrama. Jadi, Jiwoo cuman bilang kalau dia datang berkunjung dan dia harus kembali ke sekolah sebelum terlalu malam. Karena nggak tahu harus kemana, ditambah lagi hujan turun dengan lebatnya, Jiwoo pun memutuskan kembali ke sekolah untuk tidur di gedung lab yang terbengkalai. Tapi lagi-lagi, dia kepergok sama Pak Haksung. Awalnya Pak Haksung mengusir Jiwoo, tapi karena mendengar bahwa Jiwoo nggak punya tempat untuk tidur, jadi dia mengizinkan Jiwoo untuk tidur di ruang kerjanya. Ketika Jiwoo tidur, Pak Haksung seperti biasa mengerjakan puzzle sudoku. Enggak sengaja, ketika melihat Jiwoo tidur, dia menemukan PR matematika Jiwoo yang belum selesai dikerjakan. Keesokan paginya, Pak Haksung langsung mengusir Jiwoo keluar dari ruangannya. Ketika kelas, Jiwoo kaget bahwa PR-nya udah selesai
dikerjakan oleh Pak Haksung. Enggak hanya itu, semua jawabannya juga benar. Boram menyadari hal itu dan pengen Jiwoo menunjukkan PR-nya pada Pak Guru Kim, tapi Jiwoo memaksa Boram untuk tetap diam. Setelah kelas selesai, Jiwoo mendatangi Pak Haksung untuk berterima kasih. Sekalian dia meminta Pak Haksung untuk mengajarinya. Tapi lagi-lagi, dia diusir keluar oleh Pak Haksung. Ketika di ruangan belajar, Jiwoo mendengarkan pembicaraan teman-temannya bahwa guru les mereka aja kesulitan untuk mengerjakan PR matematika itu. Jiwoo pun langsung menyadari bahwa Pak Haksung penjaga malam mereka berarti orang yang sangat pintar dan spesial. Setelah itu, Jiwoo enggak menyerah mengikuti Pak Haksung memohon supaya bisa diajarkan. Tapi Pak Haksung tetap bersikap bodoh amat dan gak mau menuruti permintaan Jiwoo. Suatu siang, ketika Pak Haksung membersihkan sampah di lingkungan sekolah, dia enggak sengaja mendengar percakapan guru-guru yang lagi bicarain anak-anak dari keluarga miskin yang punya masalah di sekolah. Salah satunya adalah Jiwoo, anak seorang janda miskin yang nilainya juga jelek. Ketika Jiwoo kembali mendatangi Pak Haksung mengatakan bahwa sebaiknya memang Jiwoo pindah sekolah. Mengasihani diri sendiri nggak akan membuatmu lepas dari cobaan hidup, kata Pak Haksung. Jiwoo pun bersikeras dan mengutarakan kemarahannya. Bahwa gimana bisa anak lain bisa mendapatkan kesempatan, sedangkan dirinya nggak bisa. Karena berempati pada Jiwoo, Pak Haksung pun setuju untuk mengajarinya. Sebagai bayaran, Pak Haksung cuma meminta Jiwoo untuk membawa susu stroberi di setiap pertemuan. Di hari yang lain, Pak Haksung dikunjungi oleh temannya yang bernama Gi Cheol. Dia adalah orang yang membantu Pak Haksung datang ke Korea Selatan karena dia bekerja sebagai pendamping defektor Korea Utara di Korea Selatan. Ketika Gi Cheol memberikan lampu yang dipesan Pak Haksung memaksa Gi Cheol menerima uang yang dia kasih karena menurut Pak Haksung, dia datang ke negara ini bukan untuk dikasihani. Lampu-lampu itu kemudian digunakan Pak Haksung untuk menerangi ruangan lab yang terbengkalai, sehingga dia bisa mengajari Jiwoo secara rahasia di sana. Pak Haksung kemudian memberikan 3 aturan yang harus diikuti Jiwoo. Yang pertama, enggak boleh ada satupun orang yang tahu tentang kelas ini. Yang kedua, enggak ada pelajaran yang diajarkan selain matematika. Dan yang ketiga, Pak Haksung memang mengajari Jiwoo, tapi dia enggak mau peduli tentang nilai Jiwoo. Setelah Jiwoo menyetujui persyaratan itu, Pak Haksung langsung mengajar Jiwoo pelajaran pertama, yaitu menemukan besaran area pada sebuah segitiga. Jiwoo dengan cepat menjawabnya karena ini pelajaran anak SMP. Tapi Pak Haksung menyalahkan jawaban Jiwoo dengan menggambarkan lingkaran penuh di sekitaran segitiga. Merasa dikerjain, Jiwoo mengatakan bahwa Pak Haksung enggak adil karena salah dalam memberikan pertanyaan. Tapi menurut Pak Haksung, Jiwoo melakukan pemecahan masalah dengan cara yang salah. Memang benar menemukan jawaban adalah hal yang penting, tapi memahami pertanyaan dan persoalannya jauh lebih penting. Matematika adalah tentang bagaimana proses dalam menemukan sebuah solusi. Ketika Jiwoo mengerti tentang konsep tersebut, Pak Haksung mengatakan itu sebagai epsilon. Dia pun teringat ketika dia masih muda, dia dan temannya mendapatkan sebuah pen yang bagus sebagai hadiah karena mereka sukses secara akademis. Epsilon maksudnya adalah hal yang kecil dan sepele, akan membuat perubahan yang signifikan. Setelah kelas selesai, Jiwoo masih enggak punya tempat untuk tidur. Jadi, Pak Haksung mengizinkan Jiwoo untuk tidur di ruangan kerjanya lagi. Di sana, Jiwoo mendapati kalau Pak Haksung ternyata penggemar musik klasik yang sering didengar di kaset player jadul miliknya. Pak Haksung biasanya mendengarkan musik klasik sebelum tidur. Karena kualitas suaranya sangat jelek, Jiwoo pun mencoba memutarkan audio yang sama dari smartphone-nya. Kualitas suara yang jernih membuat Pak Haksung terpana dan itu membuat dia tidur nyenyak untuk yang pertama kalinya. Bahkan dia bangun agak kesiangan. Ketika dia bangun, Jiwoo bahkan udah siap untuk pergi ke sekolah. Ketika di kelas, Pak Guru Kim mengumumkan kabar penting bahwa mereka akan mengikuti kompetisi Pitagoras Matematika sebagai pengganti ujian. Memperoleh nilai yang bagus selama kompetisi lebih membuat kalian dengan gampang masuk ke perguruan tinggi daripada nilai ujian biasa, kata Pak Guru Kim. Tentunya anak-anak ini enggak senang karena mereka cuma punya waktu 2 bulan untuk belajar. Jadi Pak Guru Kim tetap berharap mereka bisa memenangkan medali emas. Sementara itu,
Jiwoo terus mengikuti kelas Pak Haksung setiap hari. Dan Boram mulai notice kalau Jiwoo sering banget membeli susu stroberi. Boram mengira kalau itu merupakan minuman favorit Jiwoo. Suatu hari, ada sebuah soal yang sangat sulit dipecahkan. Jadi Jiwoo bertanya tentang teknik pemecahannya. Tapi Pak Haksung menjelaskan bahwa Jiwoo harus menambahkan semua angkanya secara manual. Jiwoo enggak membantah. 3 jam lamanya dia bisa memecahkan soal tersebut. Dan Pak Haksung mengabarkan sesuatu yang penting. Seorang matematikawan bernama Bernhard Riemann menghitung 38 angka desimal dari akar pangkat 2, yang mana itu membutuhkan proses pemecahan yang runut, yang mana kau enggak bisa melakukannya hanya dengan mengingat rumus, kata Pak Haksung. Hal itu membuat kita untuk lebih memahami matematika. Pak Haksung menolak untuk memberitahu Jiwoo apakah jawabannya benar atau salah, karena itu akan kau temukan sendiri. Itulah tugas seorang matematikawan, kata Pak Haksung. Setelah berminggu-minggu berlalu, skill dan kemampuan Jiwoo meningkat dari hari ke hari. Suatu siang mendapatkan kabar buruk dari seorang teman dekat sesama anak dari keluarga miskin. Dia terpaksa menerima tawaran untuk pindah kembali ke sekolah lamanya karena dia menganggap dirinya nggak layak masuk ke sekolah elit ini. Karena hal itu, Jiwoo jadi kepikiran apa yang harus dia lakukan dengan kondisinya sendiri. Boram pun mencoba mendengarkan curhatan Jiwoo. Tapi Jiwoo menganggap Boram cuma bercanda dan main-main. Ketika Boram mengatakan bahwa dia juga di posisi yang sama. Padahal dia juga anak orang kaya. Percakapan berhenti ketika ibunya Boram datang menjemput. Ibunya yang masih muda dan cantik dengan mobil yang bagus. Di dalam mobil, ibunya Boram enggak setuju kalau anaknya berteman dengan anak yang miskin. Ketika Boram mengenakan TWS-nya untuk mendengarkan musik piano, ibunya marah banget dan menyuruh Boram untuk berhenti les piano. Ibunya malah berkata bahwa dia udah menyewa Pak Guru Kim untuk menjadi guru les privat, yang mana itu adalah perbuatan ilegal. Kemudian pada malam itu, Jiwoo menceritakan tentang nasib temannya pada Pak Haksung dan meminta saran apakah dia harus melakukan hal yang sama. Pak Haksung kemudian menyuruh Jiwoo untuk enggak menyerah dan mengingatkan kembali tentang hal yang paling penting untuk sukses bukanlah kepintaran, tapi keberanian untuk menyelesaikan dan bertahan hingga akhir. Untuk membuktikan itu, Pak Haksung kemudian menunjukkan Jiwoo lembar latihan soal yang udah dia perbaiki. Memang ada beberapa kesalahan dalam menentukan jawaban akhirnya, tapi yang paling penting adalah proses untuk memecahkan soal itu berhasil Jiwoo lewati. Di malam itu, Jiwoo mengatakan bahwa masa skorsing asramanya telah selesai dan dia bisa kembali ke sana. Tapi Jiwoo rindu berbagi tempat tidur dengan Pak Haksung. Di hari yang lain, Boram memberikan Jiwoo susu stroberi dengan disertakan catatan permintaan maaf. Oleh Jiwoo, susu itu kemudian dibawa untuk diberikan kepada Pak Haksung. Enggak disangka pada malam itu Boram mengikuti Jiwoo ke lab terbengkalai dan menemukan kelas rahasia ini. Boram pun kemudian berterima kasih kepada Pak Haksung karena udah peduli dengan Jiwoo selama ini. Kemudian, Boram memohon juga apakah dia bisa ikut kelas rahasia ini. Gak disangka, Pak Haksung juga menerima Boram selama dia bisa merahasiakan hal ini pada siapapun. Dalam perjalanan, Boram bertanya pada Pak Haksung mengenai panggilan anak-anak sekolah bahwa dia adalah mantan tentara Korea Utara. Pak Haksung pun mengatakan bahwa benar, dia adalah orang Korea Utara, tapi dia bukanlah tentara. Di saat yang sama, mereka melihat sekelompok anak-anak yang mengendap-endap di sekitar sekolah. Tapi belajar dari apa yang terjadi pada Jiwoo kemarin, Pak Haksung kemudian memutuskan untuk enggak bertindak apa-apa. Di lain kesempatan, Jiwoo bertanya pada Pak Haksung kenapa dia belajar matematika sangat serius. Pak Haksung bercerita bahwa pada awalnya dia melakukan itu demi beasiswa, demi membantu keluarganya. Tapi semakin dia mendalami matematika, semakin dia menemukan betapa cantiknya rangkaian angka-angka itu, hingga Pak Haksung makin jatuh cinta pada matematika. Setelah itu, Boram yang baru datang pun langsung diajak untuk bermain piano bersama karena Boram pandai main piano dan Pak Haksung menyukai musik klasik. Pak Haksung mengubah notasi nada menjadi angka sehingga mereka berdua bisa memainkan melodi yang indah. Di kelas matematika, dengan kemampuan analisis yang udah tajam untuk pertama kalinya, Jiwoo mengoreksi jawaban Pak Guru Kim. Dia pun kemudian disuruh membuktikan hal tersebut. Jiwoo menggunakan logika yang Pak Haksung ajarkan. Tapi Pak Guru Kim malah menegur Jiwoo. Jawabannya mungkin benar, tapi jika berbeda dari jawaban yang pemeriksa harapkan buat apa?
Itu yang harusnya kau perhatikan. Berikan jawaban yang diharapkan, bukan jawaban yang benar, kata Pak Guru Kim. Tapi Jiwoo nggak terima dan berkata bahwa bisa saja pemeriksa salah dalam memberikan jawaban. Karena dianggap kurang ajar, Jiwoo malah dikeluarkan dan disuruh berdiri di luar sepanjang jam pelajaran. Setelah itu, Jiwoo memberitahu Pak Guru Kim bahwa dia enggak mau menerima tawaran untuk pindah sekolah. Di suatu siang, Gi Cheol kembali mengunjungi Pak Haksung. Kali ini, dia memberikan Pak Haksung sebuah smartphone supaya dia bisa mendengar lagu atau mencari informasi. Pak Haksung senang banget dan menunjukkan pada Jiwoo bahwa dengan smartphone akhirnya dia bisa menemukan sebuah tesis yang udah lama dia cari. Tapi tulisannya kecil banget jadi sulit dibaca. Lewat bantuan temannya, Jiwoo meminta tolong supaya bisa menggunakan printer lab komputer supaya dia bisa mencetak tesis itu untuk Pak Haksung. Tentu saja Pak Haksung senang banget dan mendoakan tes mereka berjalan lancar. Keesokan harinya di tes Pitagoras, Jiwoo mengerjakan semua soal dengan lancar berkat kursus dengan Pak Haksung. Sementara itu, Bora malah lebih memikirkan musik pianonya. Terlebih lagi, karena dia mengikuti les privat dengan Pak Guru Kim yang memberikan bocoran soal tes. Boram pun jadi merasa tertekan dan dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan ruangan tes tanpa menyelesaikan soal-soalnya. Dia sadar bahwa itu enggak fair sama sekali. Tentu saja ibunya sangat marah dengan keputusan Boram, sehingga dia dikurung di rumah. Padahal Jiwoo dan Pak Haksung udah janjian sama Boram bahwa setelah tes, mereka akan menonton konser musik klasik bersama-sama. Tapi sampai konser itu dimulai, Boram enggak ngeliatin batang hidungnya. Tapi Pak Haksung menikmatinya sampai-sampai dia menangis karena alunan musik itu. Setelah dari konser, Pak Haksung kemudian mengajak Jiwoo untuk makan malam bersama. Momen ini membuat Jiwoo sadar bahwa ini pertama kali baginya melihat Pak Haksung makan. Di malam yang sama, Boram memutuskan untuk membocorkan soal Pitagoras tes. Di media sosial bocoran itu diposting secara anonimus di Facebook. Pihak sekolah mengetahui hal itu langsung kalang kabut. Kepala sekolah mendesak untuk mencari murid yang membocorkan soal itu. Karena jika sampai dinas pendidikan tahu, maka badai akan datang ke sekolah mereka. Sementara itu Jiwoo dan Pak Haksung pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku. Ketika di kasir, ada seorang bapak-bapak yang mengenali Pak Haksung. Bapak ini ternyata juga dari Korea Utara dan memanggil Pak Haksung dengan sebutan profesor. Karena si bapak ini mengingat bahwa Pak Haksung yang mengajar di kelas ketika dia kuliah dulu. Dia juga menyebut Pak Haksung sebagai jenius matematika terkenal. Ketika melihat Jiwoo, bapak ini memanggilnya dengan sebutan Lee Taeyeon. Mungkin dia pikir Jiwoo adalah anak Pak Haksung yang udah dewasa. Pak Haksung kemudian meninggalkan si bapak ini tanpa berbicara banyak. Bahkan, Pak Haksung menolak menjawab pertanyaan Jiwoo yang bertanya tentang siapa sebenarnya Lee Taeyeon. Ketika di rumah, Pak Haksung jadi teringat akan kenangannya bersama sang anak yang udah meninggal. Bagaimana dia dan Lee Taeyeon merawat kura-kura bersama, makan malam bersama, dan meminum susu stroberi karena itu adalah minuman favorit anaknya. Di hari yang lain, ketika jam makan siang, Jiwoo menonton berita di TV kantin tentang Riemann hipotesis. Satu di antara banyaknya soal penting dalam matematika. Dikatakan bahwa itu berhasil dipecahkan oleh orang Korea Utara yang bernama Lee Haksung. Sampai saat ini, hasil kerjanya masih mendapatkan ulasan dari kaum cendekiawan. Salah satu profesor yang bernama Profesor Oh menceritakan bagaimana dia mengikuti Olimpiade Matematika ketika dia masih kecil dan bertemu dengan Lee Haksung yang mewakili Korea Utara pada saat itu. Sedangkan Profesor Oh mewakili Korea Selatan. Dia pun menceritakan mereka diberikan 2 pulpen spesial dari ahli matematika. Dan Profesor Oh masih menyimpan pulpen itu sampai saat ini. Baik Jiwoo dan juga Gi Cheol sama-sama menonton berita itu. Jiwoo pun segera menemui Pak Haksung dan bertanya tentang Riemann hipotesis. Nggak disangka, Pak Haksung malah marah dan melarang Jiwoo untuk membicarakan Riemann hipotesis lagi. Sementara itu, Pak Guru Kim mendapatkan ancaman dari orang yang memegang soal kompetisi. Pak Kim diancam karena keterlibatannya dalam kebocoran soal tes Pitagoras. Dia pun stres hingga membuang tabletnya di sungai. Di saat yang sama, kepala sekolah menelponnya. Pak Guru Kim mendapatkan kabar bahwa mereka udah mendapatkan murid yang kemungkinan membocorkan soal. Karena bukti itu, Pak Guru Kim menemukan jalan keluar untuknya. Dia memanggil Jiwoo untuk menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Jiwoo keluar dari lab komputer sambil membawa berkas di tangannya.
Jiwoo mencoba menjelaskan bahwa itu nggak ada hubungannya dengan soal. Tapi sayang, dia nggak mungkin bisa membuktikan hal tersebut. Sama saja dia akan menyeret Pak Haksung dalam masalah ini. Karena takut dipenjara, Pak Guru Kim pun menawarkan solusi. Jika Jiwoo setuju untuk pindah sekolah, maka hal ini nggak akan dibocorkan ke publik. Tapi tetap saja, rumor bahwa Jiwoo lah yang membocorkan soal itu ternyata udah menyebar ke seluruh murid sekolah. Dan Boram menjadi sedih karena dia tahu yang sebenarnya. Sementara itu, cerita lain datang dari Gicheol. Dia juga mendapatkan masalahnya sendiri. Pemerintah Korea Utara marah banget karena Korea Selatan mengambil keuntungan dari pencapaian Pak Haksung yang merupakan orang Korea Utara. Jadi mereka meminta Gicheol yang ternyata agen pemerintah Korea Utara untuk meyakinkan Pak Haksung mengklarifikasi hal ini di depan TV. Nama Pak Haksung kini dibicarakan di mana-mana. Bahkan temannya sewaktu kuliah dulu mendatanginya untuk mengajaknya kembali ke Korea Utara. Tapi karena dianggap nggak menjaga mulutnya, ketika ngomong malah membawa Lee Taeyeon. Pak Haksung pun langsung emosi dan menunjukkan kemarahannya. Di lain waktu, Gicheol mengunjungi Pak Haksung untuk meminta maaf atas keputusan pemerintah Korea Utara terhadap dirinya. Kemudian, selagi Pak Haksung berkemas-kemas untuk pergi meninggalkan kota, Gicheol mengembalikan riset Pak Haksung yang dia coba buang bertahun-tahun yang lalu. Tapi karena terlalu berharga, jadi Gicheol menyimpannya. Di waktu yang sama Jiwoo sampai di sana, tapi dia memutuskan untuk mendengarkan dari luar. Pak Haksung marah karena riset itu menyebabkan kematian untuk anaknya. Makanya dia menolak untuk muncul di TV. Ketika Gicheol keluar, Jiwoo mencoba berbicara pada gurunya. Tapi Pak Haksung kembali bersikap bodoh amat dan mencuekkan Jiwoo. Setelahnya Jiwoo mendapatkan telepon dari Boram yang mengatakan kenapa Jiwoo membiarkan dia mendapatkan tuduhan. Tapi Jiwoo langsung menutup teleponnya dan gak berbicara apa-apa. Sementara itu Pak Haksung udah bersiap-siap untuk pergi meninggalkan stasiun. Lagi nunggu waktu berangkat, Pak Haksung melihat orang asing yang wajahnya mirip dengan anaknya. Kenangan pun kembali muncul dari ingatan. 3 tahun yang lalu, Lee Taeyeon yang udah ikut dirinya tinggal di Korea Selatan selalu aja berkelahi dengan anak-anak Korea Selatan. Karena dia adalah seorang defektor, yaitu orang Korea Utara yang menyeberang untuk tinggal di Korea Selatan. Lee Taeyeon menyalahkan ayahnya karena lebih mementingkan risetnya sehingga mereka harus pindah ke Korea Selatan. Pak Haksung berkata bahwa dirinya melakukan hal itu supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tapi Lee Taeyeon membalas, dikucilkan seperti kotoran, dan juga kerjaan yang gak jelas sangat jauh dari kata hidup yang lebih baik. Lee Taeyeon pun kemudian menyuruh Pak Haksung tetap tinggal di Korea Selatan dengan urusan matematikanya. Sementara Lee Taeyeon memutuskan berenang menyeberangi ke Korea Utara. Dia kemudian ditembak oleh petugas perbatasan. Begitulah awalnya kenapa Pak Haksung membenci risetnya sendiri. Kembali ke Jiwoo, dia kemudian pergi ke rumah ibunya secara diam-diam untuk mengambil stempel ibunya sebagai pengganti tanda tangan di kertas persetujuan pindah sekolah ketika ibunya sedang tidur. Keesokan paginya, Jiwoo menyerahkan kertas itu pada Pak Guru Kim yang mengatakan bahwa Jiwoo udah melakukan hal yang benar. Seharusnya dari dulu dia lakukan. Sementara itu, Pak Haksung membatalkan keberangkatannya dan bersembunyi di hotel. Di sana dia mendapatkan telepon dari Boram dan dikabari tentang Jiwoo yang setuju untuk pindah sekolah. Di saat yang sama, Gicheol mencari Pak Haksung untuk membawanya ke acara TV, membahas Riemann hipotesis miliknya. Siang itu, di sekolah, bertepatan dengan acara penyerahan penghargaan Pythagoras Award, Jiwoo udah dalam perjalanan keluar sekolah. Tapi tiba-tiba Boram datang dan memaksa Jiwoo untuk kembali ke aula untuk yang terakhir kali. Boram pun dengan lucu membawa paksa barang-barang Jiwoo supaya dia mau ikut. Acara itu dibuka oleh Profesor Oh yang berpidato tentang teori Riemann hipotesis yang baru-baru ini viral menjadi perbincangan di mana penemunya adalah Lee Haksung dari Korea Utara. Tiba-tiba dari pintu depan, Pak Haksung masuk memotong pidato Profesor Oh. Pak Guru Kim yang melihat itu pun segera mengamankan keadaan dengan mengatakan kepada Pak Haksung untuk pergi dari tempat acara. Tanpa banyak bicara, Pak Haksung lalu mengeluarkan pulpen yang sama dengan milik Profesor Oh. Bukti bahwa dia adalah Lee Haksung penemu Riemann hipotesis. Profesor Oh pun langsung turun dari panggung dan menyambut Pak Haksung dengan tangan terbuka. Dia bahkan menyuruh Pak Haksung untuk memberikan pidatonya juga. Semua murid, bahkan semua guru di sana, termasuk Pak Guru Kim terdiam terpana terbata dan gak percaya bahwa selama ini penjaga sekolah mereka adalah seorang profesor penemu teori terkenal.
Status defektor lah yang membuat dia mau nggak mau cuman bisa menjadi pekerja bawahan. Pak Haksung pun mengatakan tujuan kedatangan dia sebenarnya adalah ingin menyelamatkan nasib seorang anak pintar yang bernama Han Ji-woo. Pak Sung pun buka-bukaan bahwa selama beberapa bulan ini dialah yang membantu Ji-woo dalam pelajaran matematika. Selain itu juga, dia menunjukkan bahwa yang diprint Ji-woo di lab komputer adalah sebuah tesis, bukti bahwa bukan dirinya yang membocorkan soal tes. Pak Haksung yang juga membuka rahasia bahwa Pak Guru Kim lah yang membocorkan soal tes pada murid les privat termasuk Boram. Pak Guru Kim pun marah dan meninggalkan ruangan karena malu. Setelah itu, Pak Haksung pun kemudian menjelaskan kenapa dia kabur dari Korea Utara. Salah satu alasannya adalah karena kebebasan belajar nggak bisa didapatkan di sana. Pemerintah Korea Utara hanya menggunakan penelitian ilmuannya untuk membuat senjata. Pak Haksung awalnya mau matematika bisa digunakan untuk mencari pekerjaan yang bagus atau masuk ke perguruan tinggi. Tapi keegoisan seperti itu ternyata menghilangkan nyawa anaknya. Pak Haksung malu dengan pilihannya saat itu. Tapi Ji-woo nggak pernah melihatnya seperti itu dan tetap merahasiakan kelasnya sampai saat ini, walaupun itu mempertaruhkan masa depannya. Pak Haksung juga meminta maaf, sekaligus berterima kasih pada Ji-woo karena udah percaya padanya. Pidato itu juga yang membuat Gi Cheol meninggalkan aula dan melupakan niatnya untuk membawa Pak Haksung ke media TV. Ketika bertemu di luar, dia pun menawarkan Pak Haksung tumpangan. Di mobil, Gi Cheol memberikan sebuah paspor resmi yang menunjukkan bahwa Pak Haksung adalah warga Korea Selatan dan tiket untuk pergi kemana saja supaya pemerintah Korea Utara nggak bisa menemukannya. Gi Cheol mungkin akan dipecat, tapi perbuatan itu dinilai sangat layak untuk dilakukan. Setelah mengantarkan Pak Haksung, Gi Cheol kemudian memberikan Ji-woo sebuah kotak pemberian Pak Haksung, sebuah pen peninggalannya, dan juga draft tesis tentang Riemann hipotesis miliknya. 3 tahun berlalu, Ji-woo dan teman-teman kuliahnya mengunjungi sebuah lembaga institut riset matematika di luar kota. Ternyata Pak Haksung bekerja di sana dan Ji-woo mengagetkannya dengan memberinya susu stroberi. Pak Haksung dan Ji-woo melepas rindu, tapi setelahnya mereka pun mengerjakan persoalan matematika bersama-sama. Yang menyedihkan dari film ini adalah bagaimana masyarakat memandang seseorang dari level pekerjaannya, seperti seorang satpam sekolah yang dianggap gagal dalam hidup. Padahal pada kenyataannya, mereka bisa saja orang yang pintar di suatu bidang. Mungkin mereka cuma bernasib jelek, sehingga bakat yang ada terbuang sia-sia karena tumbuh dalam waktu atau tempat yang buruk. Jangan menjadi orang yang terlalu menghakimi. Jangan pernah menilai orang lain, karena kita nggak pernah tahu apa yang sudah mereka lalui. Mungkin itu saja buat video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.